Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di pagi menjelang siang hari ini kita tentu dalam situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang menakutkan yang melanda seluruh dunia saat ini. Kita harus dengan jujur berkata bahwa kita butuh firman. Firman Tuhanlah yang akan memberi kekuatan bagi kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan penghiburan bagi kita. Firman Tuhanlah yang akan mengokohkan kita sampai melewati semua ini. Itu sebabnya dalam kesempatan yang tidak seperti biasanya ini, tidak seperti pada umumnya ini, kita biasanya berada dalam satu tempat. Saya akan membagikan sebuah kebenaran dari firman Tuhan untuk menopang, menuntun, menguatkan kita dalam menghadapi situasi ini. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 saya baca bagi kita semua. Sekali lagi Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dari nats ini, maka judul perenungan bagi kita saat ini, saya memberi judulnya, Jangan Takut. Yang bahasa Yunani berkata, me pobeiste. Me pobeiste. Dengan jujur saudaraku kekasih di dalam Tuhan, siapapun orangnya memang saat ini sedang dilanda oleh ketakutan. Baik dia orang besar, baik dia orang kecil, saat ini mengalami ketakutan. Orang kaya, orang miskin sekalipun, semuanya dilanda oleh ketakutan. Semua orang, semua kalangan alami kekhawatiran dalam hidupnya. Tentu hal ini diperparah lagi oleh kenyataannya oleh karena seluruh dunia mengalaminya. Seluruh dunia mewaspadainya. Seluruh dunia menghadapinya. Tidak ada satu negara pun saat ini yang tidak was-was oleh karena sebuah kenyataan yang sesungguhnya tidak kasat mata bernama virus corona ini. Tidak ada negara manapun yang bisa jadi tempat pelarian. Kalau mungkin hanya terjadi di sebuah negara, banyak orang akan pergi ke negara lain. Kalaulah seandainya hanya terjadi di sebuah benua, bisa pergi ke benua yang lain. Tapi saat ini orang justru tidak suka kalau dikatakan mau bepergian ke luar negeri. Tidak ada kota manapun yang jadi tujuan untuk menenangkan diri. Kalaulah hanya kejadian ini seperti lalu 28 September 2018 itu terjadinya di Palu Sigidonggala, maka kita bisa pergi keluar dari Sulawesi Tengah. Kita bisa pergi ke Jawa untuk menenangkan diri. Tapi saat ini pun orang fobia ke Jawa. Kalau ada orang baru pulang dari Jawa,
ke Kota Palu, kita justru was-was. Kita patut mewaspadainya. Awal tahun 2020 memang menjadi, sampai bulan Maret ini memang menjadi kenyataan yang mungkin kenangan yang akan melekat dalam benak banyak orang. Kenyataan menjadi kenangan yang akan melekat pada banyak negara. Dulu kita berpikir begini Bapak Ibu, kalau tidak aman di kota, kita bisa lari ke desa. Tapi kenyataannya saat ini desa juga sama dilanda ketakutan. Kita takut di luar rumah, takut di jalanan, takut akan usaha kita, pekerjaan kita, bahkan takut akan anak-anak kita, takut akan masa depan, takut akan bagaimana nanti kebutuhan primer kita, kebutuhan pokok kita kalau ini berlanjut 2-3 bulan bahkan lebih. Semua itu menerpa pikiran kita, melanda pikiran kita. Takut akan situasi yang tidak menentu. Bapak Ibu Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, memang dunia ini menjadi dunia yang menakutkan karena dipenuhi dengan bahaya. Dipenuhi dengan ancaman. Perhatikan ancaman apakah itu? Ada ancaman yang kelihatan, semisal perang konvensional. Orang pegang senjata, orang baku tembak, peluru kendali, bahkan nuklir sekalipun. Tapi ada ancaman yang tidak kelihatan, semisal seperti saat ini. Senjata kimia, senjata biologi. Saya pikir, ya senjata corona ini adalah harus ada nanti negara yang bertanggung jawab untuk ini. Ini saya pikir, saya memahaminya tidak seperti yang disampaikan bahwa ini hanya bersumber dari hewan. Ada ancaman alam, gempa, letusan gunung, tsunami. Ada juga ancaman yang tak terduga dari orang-orang jahat. Ancaman yang tidak kelihatan ada juga dari roh jahat, dari penguasa kegelapan. Perhatikan saudaraku, semua ketakutan ini, semua ancaman ini memang mengerikan. Tapi saya mau berkata itu adalah ketakutan alamiah, ketakutan normal yang dialami oleh semua orang. Tapi saya mau berkata, ada sebuah ketakutan yang melebihi itu, yang disebut dalam bahasa Yunani itu sebagai megaspobos, megaspobeo. Ketakutan yang mega, ketakutan yang sangat besar, ketakutan yang melebihi dari saat ini oleh karena corona itu. Ketakutan apakah itu? Megaspobeo itu adalah ketakutan terbesar manusia, itu adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itulah sesungguhnya sebuah ketakutan yang terbesar yang dihadapi oleh manusia sepanjang masa, yaitu terpisah dengan Allah selamanya. Sesungguhnya ketakutan itulah yang disebut dengan megaspobeo, ketakutan terbesar. Perhatikan saudaraku, itu sebabnya waktu Allah datang ke dalam dunia dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita itu, kalimat awal yang diucapkan malaikat kepada Maria adalah, jangan takut mepobo Maryam. Jangan takut Maria, kata malaikat. Perhatikan juga kepada Zakaria juga, hal yang sama dikatakan oleh malaikat. Jangan takut. Kenapa orang Israel memang dilanda ketakutan? 400 tahunan mereka tidak ada Allah berfirman melalui seorang nabi di tengah-tengah mereka 400 tahun lebih. Pantaslah orang Israel ketakutan. Apakah Allah, apakah Yahweh sudah meninggalkan mereka? Ketakutan ini oleh karena kenyataan virus ini adalah sesungguhnya sebuah ketakutan alamiah, ketakutan normal, bukanlah ketakutan terbesar, bukan megaspobos, bukan megaspobeo saudaraku.
Ketakutan terbesar adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya. Oke, kalau begitu ada menjadi sebuah pertanyaan bagi kita adalah, karena judulnya Mepobeste, menjadi pertanyaan bagi kita yang harus kita mengerti lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat perenungan di saat ini adalah alasan kita, karena firman berkata jangan takut. Kalau begitu, apa alasan kita tidak takut di tengah situasi yang menakutkan ini? Saya ulangi pertanyaan ini. Kalau begitu, apa sih alasan kita supaya kita tidak takut di situasi yang menakutkan ini? Maka alasan yang pertama, kita tidak perlu takut. Tidak dikuasai ketakutan di tengah situasi yang menakutkan ini. Oleh karena Yesus Kristus. Maksudnya bagaimana? Yesus Kristuslah menjadi jaminan bagi kita bahwa ketakutan ini pasti berlalu. Dengarkan saudaraku. Yesus Kristuslah menjadi jaminan bagi kita bahwa ketakutan ini pasti berlalu. Dengarkan. Saya dengan tegas mengingatkan itu. Sebab Yohanes pasal 3 ayat 16-18 yang barusan kita baca jelas berkata, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakiminya. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk memusnahkannya. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghukumnya. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk membasminya. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menebarkan ketakutan. Tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkannya, untuk menolongnya, untuk menebusnya, untuk memberikan sukacita yang terbesar. Jadi alasan kita harus berpegang kuat-kuat. Di tengah situasi yang menakutkan ini, kita tidak boleh dikuasai ketakutan oleh karena Yesus Kristus. Dengan datangnya Yesus Kristus, maka megaspobeo tadi itu telah digantikan jadi megascara. Apa itu megascara? Yaitu kesukaan besar. Ketakutan terbesar telah jadi kesukaan besar waktu Yesus datang jadi manusia. Ketakutan terbesar yaitu terpisah dengan Allah selama-lamanya itu telah menjadi digantikan dengan sukacita terbesar. Allah transenden telah menjadi Allah Immanuel. Allah yang universal telah menjadi Allah yang personal. Itu sebabnya Yesus berkata dalam dua Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Maka kita pun waktu berkata, Bapakku. Waktu kita berkata kepada Bapa itu, Bapakku, kita telah membuat Allah yang universal itu menjadi Allah yang personal. Allah yang personal, Allah kita secara pribadi. Allah yang personal, berarti Allah juga yang bertanggung jawab terhadap kita secara personal. Dengarkan saudaraku, saya tegas berkata, Yesus Kristus menjadi jaminan bagi kita bahwa ini pasti secepatnya akan berlalu.